Halo teman-teman, selamat datang di channel gue. Malam ini gue bakal cerita sesuatu yang gak cuman bikin merinding, tapi juga nyata. Pernah gak kalian ngerasa ada sesuatu yang ngikutin kalian, padahal gak ada siapa-siapa? Nah, malam ini gue bakal cerita kisah seorang saksi yang nyaris terjebak sama kuntilanak saat ritual pesugihan tengah malam. Jangan gerak dulu. Siapin cemilan, lampu dimatiin dikit, biar makin ngerasa atmosfernya. Dan jangan bilang, gue gak ngingetin kalau kalian gampang merinding. Malam itu, dinginnya gak main-main. Angin dari arah sungai membawa aroma tanah basah yang bercampur bau bunga melati kering. Aku masih ingat jelas, jam menunjukkan pukul 12:13 waktu itu. Aku, Lila, dan Pak Harno berdiri di depan sebuah pondok tua di tengah kebun kelapa di ujung desa Karangjati. Katanya, di tempat itulah dulu seseorang melakukan ritual pesugihan dan gagal, hingga arwah yang ia panggil nggak pernah kembali ke tempatnya. "Kamu yakin mau lanjut, Nah?" Suara Lila lirih. Tangannya menggenggam lilin yang bergetar karena angin. Aku menatapnya sebentar, mencoba menyembunyikan rasa takut yang dari tadi sudah mencekik dada. "Kita cuma mau rekam suasananya aja, gak akan macem-macem," jawabku, pura-pura tenang. Padahal jantungku udah lari maraton. Pak Harno, yang katanya paham dunia spiritual, mulai menyiapkan sesajen kecil, bunga 7 rupa, kendi air, dan sepotong kain hitam yang katanya berasal dari kain kafan lama. Kalau kalian lihat atau dengar sesuatu nanti, jangan teriak, diam aja. Dia nggak suka suara panik, ucap Pak Harno pelan tapi tegas. Aku dan Lila saling pandang. "Dia siapa, Pak?" tanya Lila. "Yang kalian cari malam ini," jawabnya singkat. Angin tiba-tiba berhenti, suasana jadi hening banget, sampai suara jangkrik pun kayak lenyap. Aku menyalakan kamera, lampu inframerah menyala redup. "Oke, sekarang kita mulai," kataku ke kamera, mencoba tetap profesional biar footage-nya bisa masuk channel nanti. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan lagi soal konten. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang berat, seperti tatapan yang gak kelihatan, tapi terasa nempel di kulit. Saat Pak Harno mulai membakar kemenyan, asapnya naik perlahan, membentuk bayangan di udara. "Bau apaan, Nah?" bisik Lila. "Kemenyan, biasa aja kali," jawabku. Tapi jujur, bau itu beda. Ada aroma busuk halus, kayak bangkai tikus yang udah lama kering. Lalu, dari balik kebun kelapa yang gelap, terdengar suara langkah pelan. Krak, krak, krak. Seperti seseorang sedang jalan tanpa alas kaki di atas daun kering. Aku menyorot kamera ke arah suara itu, tapi cuman kelihatan gelap. "Pak, itu suara apa?" tanyaku. "Jangan hiraukan, terus baca doa dalam hati," jawabnya cepat. Suara itu makin dekat. Krak, krak, sampai akhirnya berhenti tepat di belakang kami. Aku menoleh perlahan, tapi sebelum sempat melihat jelas, lilin di tangan Lila padam. Gelap total, hanya kamera yang masih merekam cahaya inframerahnya sendiri. Lila terisak kecil. "Nah, ada yang berdiri di belakangmu," katanya terbata. Aku membeku. Aku bisa rasain napas dingin menyentuh tengkukku. Dalam kegelapan itu, ada suara perempuan berbisik pelan, suara yang gak mungkin berasal dari manusia biasa. "Kalian datang untuk menepati janji atau menagihnya kembali?" Aku gak langsung berani menoleh. Suara bisikan itu masih jelas banget di belakang kupingku, seolah dia sengaja nempel di udara. Lila memegangi lenganku erat-erat sampai kukunya hampir nancep di kulit. "Nah, sumpah, aku lihat dia rambutnya panjang banget, nutupin muka," katanya setengah nangis. Pak Harno segera berdiri, wajahnya tegang, matanya lurus ke arah belakangku. "Jangan panik, diam," bentaknya pelan tapi tajam.
Aku menahan napas, tapi jantungku udah nggak bisa dikontrol. Detaknya keras banget, sampai rasanya telinga sendiri bergetar. Dari arah belakang, aku dengar langkah kecil, krek, krek, kayak seseorang yang geser posisi. Udara di sekitar pondok langsung turun dinginnya. Kemenyan yang tadi naik lurus sekarang malah berputar-putar nggak jelas. Bentuknya kayak disedot ke satu titik di udara. "Pak, tolong bilang kalau ini cuma efek sugesti, ya," kataku, mencoba bercanda, tapi suaraku malah pecah. "Nggak, Nak," jawab Pak Harno datar. "Dia beneran datang, tapi harusnya dia nggak nyentuh kalian kalau kalian belum manggil namanya." Lila makin pucat. "Manggil? Maksudnya siapa yang manggil?" tanyanya terbata. Pak Harno menghela napas panjang. "Tadi waktu aku bakar kemenyan, kalian ingat kan? Aku bilang doa dalam hati." Kami berdua mengangguk cepat. Kalian harusnya nggak mikir apapun waktu itu. Tapi, kalau salah satu dari kalian kepikiran uang, niat, atau siapa yang pernah kaya dari sini, itu artinya undangan kalian udah diterima. Aku menelan ludah. Lila langsung mundur 2 langkah. "Pak, jangan bercanda gitu. Saya tadi cuma mikir, kenapa orang mau pesugihan padahal bisa kerja?" katanya gugup. "Itu udah cukup," jawab Pak Harno lirih. "Dia pikir kamu nyindir perjanjiannya. Dia suka kalau manusia meremehkan janji darah." Di detik itu, angin besar tiba-tiba datang dari arah kebun. Atap pondok berderak keras, daun kelapa saling bergesek menimbulkan suara gemerisik panjang. Dari kegelapan luar ada tawa pelan, suara perempuan, parau, tapi jelas banget, nadanya tinggi, seperti nyanyian bayi. Aku spontan menoleh, dan di ujung pandangan inframerah kamera, aku lihat sosok putih berdiri di bawah pohon randu. Tubuhnya condong ke depan, rambutnya sampai menyapu tanah. "Nah, jangan rekam dia," seru Pak Harno, tapi refleksku udah jalan. Aku arahkan kamera, zoom perlahan. Sosok itu nggak bergerak, tapi matanya, Tuhan, matanya merah, menyala kayak bara kecil. "Kalian udah lihat aku," katanya. Suaranya bergema kayak datang dari segala arah. "Sekarang kalian nggak bisa pergi sebelum bayar." Lila langsung nangis histeris. Suaranya pecah. "Saya nggak manggil, saya cuma ikut." Aku tarik tangannya. "Udah, ayo keluar." Tapi pas kami mau lari ke arah pintu pondok, pintunya tiba-tiba menutup sendiri. Keras banget. Deguk. Dan lilin satu-satunya nyala lagi sendiri. Di balik nyala itu, sosok putih tadi udah nggak di luar lagi. Dia berdiri tepat di depan kami. Senyumannya lebar banget sampai nyaris robek pipinya. Cahaya lilin itu menyorot wajahnya, dan aku baru sadar betapa ngerinya sosok itu. Kulitnya pucat kekuningan, seperti daging yang lama direndam air. Matanya merah menyala tapi kosong, dan senyumnya, ya Tuhan, sampai sekarang pun kalau aku tutup mata masih terbayang jelas. "Kenapa kalian ganggu malamku?" Suaranya lirih tapi dalam, seperti keluar dari perut bumi. Lila langsung berlutut, nangis makin keras. Maaf kami nggak bermaksud. Kami cuma pengen tahu kebenaran cerita di sini," katanya sambil gemetaran. Sosok itu melangkah pelan mendekat. Gaun putihnya menyeret lantai, menimbulkan suara kain basah diseret kayu. Aku mundur beberapa langkah sambil terus pegang kamera. "Nah, matiin kameranya," bentak Pak Harno tiba-tiba. Kalau terus nyala, dia bakal marah. Tapi aku malah ngerasa kayak nggak bisa gerak, jari-jariku kaku. Sosok itu berhenti tepat di depan Lila, lalu menunduk. Rambut panjangnya jatuh menutupi wajah Lila. "Kamu yang manggil aku ya?" bisiknya. Suaranya tajam kayak bisikan ular. Lila geleng cepat. "Enggak, aku cuma bantu nyiapin sesajen," jawabnya terbata. Sosok itu tertawa kecil. "Sesajen? Wangi darah manusia nggak bisa ditipu bunga melati," katanya.
sambil mengangkat tangannya yang panjang dengan kuku hitam menelusuri udara di depan wajah Lila. Aku bisa dengar suara kuku itu kayak nyeret kaca. "Pak, tolong," suaraku serak. Pak Harno mulai baca doa, tapi suaranya pelan banget, kayak diserap angin. Aku bisa lihat tangannya gemetar. "Dia nggak suka doa itu, Nak," katanya tanpa henti melafalkan bacaan. Sosok itu menoleh ke arah Pak Harno. Matanya tiba-tiba membulat dan semua lilin padam bersamaan. Gelap, hanya bau amis dan busuk yang langsung menyebar, menusuk hidung. Lalu suara tawa, keras, panjang, dan makin tinggi sampai terasa di tulang belakang. "Kalian datang mau kaya kan?" katanya di antara tawanya. "Kalian bawa sesajen, doa dan harapan, tapi kalian lupa. Setiap keinginan ada bayarannya." Lila memegangi kepalanya. "Aku nggak mau kaya, aku cuma ikut." Dia berteriak sambil menangis, tapi suaranya tenggelam dalam tawa sosok itu. Aku geser kamera ke kanan, dan di layar inframerahnya terlihat bayangan lain. Ada tangan-tangan kecil muncul dari lantai, hitam, melingkar di kaki kami. Aku refleks menendang, tapi nggak kena apapun, hanya udara dingin. "Pak Harno, ini apa?" seruku panik. "Jangan lawan, diam," katanya. "Kalau dia belum minta nama, kita masih bisa selamat." Tapi belum sempat kami bernapas lega, sosok itu tiba-tiba berbisik keras. "Sebutkan siapa yang pertama kali berpikir ingin uang dari tempat ini." Aku langsung merinding, nggak ada yang berani ngomong. Tapi Lila tiba-tiba terisak makin keras. Aku cuman iseng mikir, "Gimana kalau memang bisa dapat rezeki dari sini?" katanya di antara tangis. Sosok itu langsung tertawa pelan, mendekat dan berkata dengan nada dingin, "Kalau begitu, rezeki itu jadi milikmu, dan aku ambil bayarnya malam ini." Lila langsung jatuh tersungkur, tangisnya pecah tanpa kendali. "Aku nggak ngerti maksudnya, aku nggak pernah janji apapun," jeritnya sambil menutup telinga. Tapi sosok itu makin dekat, langkahnya pelan tapi pasti, seperti bayangan yang nggak bisa dihindari. Udara jadi semakin dingin, dan entah dari mana, bunyi gamelan halus terdengar samar di kejauhan. Suara yang nggak masuk akal di tengah kebun kelapa seperti ini. Aku menatap Pak Harno, berharap dia bisa ngelakuin sesuatu. Tapi wajahnya udah pucat pasi. "Dia udah pilih korbannya," katanya pelan. Suaranya berat kayak orang pasrah. Aku marah dan takut sekaligus. "Pak, tolong lakuin sesuatu. Bukannya Bapak yang ngerti caranya?" Bentakku hampir histeris. Tapi Pak Harno cuma geleng. "Aku cuma paham sedikit. Tapi yang ini bukan arwah biasa, Nak. Ini makhluk penjaga pesugihan. Dia bukan datang buat ditanya. Dia datang karena kalian manggil." Sosok itu berhenti tepat di depan Lila. Rambut panjangnya masih menutupi wajah. Perlahan, dia menunduk sampai wajahnya sejajar dengan Lila yang gemetar di tanah. "Kau yang minta jalan kekayaan. Aku hanya datang untuk menagih harga yang setimpal," katanya. Suaranya serak tapi jelas. "Harga apa? Aku nggak pernah janji." Lila memohon, air matanya bercucuran. Sosok itu tertawa lirih. "Janji bisa dibuat tanpa kata, cukup dengan niat. Kau menanam niat dan aku menumbuhkannya." Aku melangkah maju. "Udah, jangan ganggu dia. Kalau mau ambil sesuatu, ambil dari aku," teriakku nekat. Sosok itu menoleh, dan saat dia memandangku, seolah udara langsung membeku. Matanya menatap dalam, dan aku bisa ngerasa kepalaku kayak ditarik dari dalam. Di layar kamera yang masih nyala, aku lihat wajahnya berubah. Kulitnya retak seperti tanah kering, darah menetes dari ujung bibirnya. "Kau mau ganti dia?" Suaranya berat dan menggema, tapi terdengar jelas di telingaku. Aku hampir kehilangan kesadaran waktu mendengar itu. Pak Harno langsung melempar segenggam garam ke arah sosok itu sambil berteriak membaca doa.
Tiba-tiba ada suara keras, brak, seperti kaca pecah, dan sosok itu menghilang sekejap. Aku langsung tarik Lila. "Ayo keluar!" Tapi baru beberapa langkah dari arah luar pondok, terdengar tawa itu lagi. Kali ini lebih nyaring, lebih dekat. "Kalian pikir bisa lari setelah memanggilku?" Suaranya menggema di antara pohon kelapa, disusul suara langkah kaki yang berlari di atas atap. Lila berteriak, "Dia di atas!" Dan benar, dari celah atap, aku lihat sejumput rambut panjang tergerai ke bawah, diikuti tetesan cairan merah yang jatuh ke lantai. Darah. Pak Harno mundur sambil komat-kamit, tapi darah itu jatuh tepat di bunga 7 rupa yang tadi dia siapkan, dan bunga itu berubah jadi hitam. "Sekarang dia sudah di sini sepenuhnya," katanya pelan, matanya kosong. Aku menatapnya tak percaya. "Maksudnya?" Pak Harno menatapku sebentar, wajahnya getir. Artinya kita nggak lagi di dunia yang sama. Aku nggak langsung ngerti maksud perkataan Pak Harno barusan. Tapi dari ekspresinya, aku tahu sesuatu yang buruk banget baru aja terjadi. Udara di dalam pondok terasa makin berat, kayak semua oksigen disedot keluar. Kemenyan yang tadi cuman mengepul pelan sekarang ngeluarin asap tebal sampai seluruh ruangan tertutup kabut putih. "Pak, apa maksudnya kita nggak di dunia yang sama?" Tanyaku setengah berteriak, panik. Dia menatapku, matanya sayu tapi dalam. "Kita udah nyebrang, Nak. Waktu lilin tadi padam dan nyala lagi sendiri, batasnya kebuka. Kita masuk ke tempat dia." Lila memegangi dadanya, napasnya tersengal. "Tapi kita masih di sini, Pak. Masih di pondok yang sama," katanya terbata. Pak Harno geleng pelan. "Iya, tapi yang kalian lihat cuman bayangan dari dunia ini. Aslinya, kita udah di lingkaran arwah. Lihat keluar." Deh, aku ragu. Tapi akhirnya berani juga melirik lewat jendela kecil yang bolong sebagian. Dan di luar, ya Tuhan, kebun kelapa yang tadi hijau sekarang berubah jadi kering, semua pohonnya hitam, dan tanahnya retak-retak kayak gurun terbakar. Langitnya juga aneh, bukan malam biasa. Warnanya merah gelap, kayak bara api yang padam. Astaga, aku nyaris nggak bisa ngomong. Lila mulai menangis lagi. "Aku mau pulang, aku nggak mau di sini." Suaranya nyaring menggema, tapi gema itu aneh. Kayak suaranya dibalas balik oleh seseorang dari jauh. "Pulang?" Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini dari luar jendela. Suaranya lembut, tapi bikin bulu kuduk berdiri. "Kalian sudah diundang, dan undangan tidak bisa ditolak." Aku spontan mundur. "Pak, tolong, gimana caranya keluar dari sini?" Tanyaku cepat. Pak Harno menutup matanya. Tangannya gemetar waktu dia pegang tasbih kecil di lehernya. "Kalau mau keluar, harus ada yang menutup pintunya," katanya. Dan pintu itu cuman bisa ditutup sama yang manggil pertama kali. Aku menatap Lila, dan Lila menatapku balik dengan wajah syok. "Aku nggak mau," katanya keras. "Aku nggak akan buka apapun. Aku nggak pernah manggil dia." Tapi di saat itu juga, semua lilin padam bersamaan, dan dari luar jendela muncul tangan putih pucat yang menempel di kaca, kukunya panjang dan hitam. "Kau sudah membuka jalan, Lila." Suara itu datang dari balik kaca, pelan tapi dalam. Lalu kaca jendela retak sendiri, pelan-pelan, dari tengah ke tepi. "Pak, dia mau masuk!" Aku berteriak. Pak Harno buru-buru ambil kendi air suci, menyiramkan isinya ke arah jendela, tapi air itu nggak jatuh ke lantai. Airnya malah melayang di udara, membentuk wajah perempuan dengan mata merah yang menatap kami bertiga. "Kau tak bisa menghentikan yang sudah dimulai," katanya dengan nada datar. Kemudian air itu jatuh, membasahi lantai, tapi berubah warna jadi merah darah. Bau anyir langsung nyebar. Lila jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar hebat. "Aku mau keluar," katanya lirih. Tapi belum sempat kami mikir,
Dari arah pintu pondok, terdengar suara berat seperti sesuatu diseret. Kruk, kruk, kruk. Dan bayangan putih besar mulai muncul di celah pintu yang bergetar sendiri. Pintu itu bergetar makin keras, sampai engselnya nyaris copot. Suara kruk, kruk, berubah jadi gedubrak setiap kali angin menerpa. Aku mundur pelan, menarik Lila ke belakang. "Pak, tolong, kita harus kabur," kataku setengah histeris. Tapi Pak Harno malah tetap berdiri, wajahnya kaku, tatapannya kosong. "Dia udah di sini sepenuhnya," gumamnya pelan. Dan benar saja, pintu itu tiba-tiba terbuka pelan, kayak ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Dari celahnya keluar angin dingin banget, menusuk sampai ke tulang. Lilin-lilin yang tadi padam nyala lagi satu persatu, tapi kali ini warnanya bukan kuning, melainkan merah darah. "Nah, lihat," bisik Lila gemetar sambil menunjuk ke arah depan. Di ambang pintu berdiri sosok itu, kuntilanak itu. Sekarang wajahnya terlihat jelas, kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung, dalam dengan darah mengalir dari sudutnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga, tapi yang paling bikin aku hampir pingsan adalah senyumnya. Senyum itu gak manusiawi, terlalu lebar, terlalu diam. "Kalian yang minta kekayaan, tapi lupa bayar," katanya datar. Suaranya seperti dua orang bicara bersamaan. Aku langsung gemetar. "Kami gak mau apa-apa, kami cuma pengen pergi," teriakku. Dia cuma melirik, lalu melangkah masuk. Setiap langkahnya meninggalkan bekas jejak darah di lantai kayu pondok. "Seseorang harus bayar," katanya lagi. "1 jiwa cukup," Lila menjerit. "Jangan aku nggak manggil." Pak Harno menatapnya dengan wajah pilu, lalu berkata lirih, "Lila, kamu yang berpikir tentang uang malam itu sudah dianggap janji." "Saya cuma mikir sebentar," balasnya keras. "Sebentar pun cukup," sahut suara perempuan itu, senyumnya makin lebar. Aku maju setengah langkah. "Kalau cuma butuh 1 jiwa, ambil saya aja," teriakku nekat. Tapi kuntilanak itu menggeleng perlahan, rambutnya ikut berayun. "Bukan kamu yang memanggilku," katanya dingin. Lalu dia mendekat ke Lila, jarak mereka cuma sejengkal. Udara di sekitar mereka mendadak berembun, seperti uap dingin di kulkas. Lila berteriak histeris waktu sosok itu menyentuh pipinya. Aku bisa lihat jari-jari kuntilanak itu menembus kulitnya, kayak asap masuk ke dalam tubuh. "Pak, tolong dia." Aku panik. Pak Harno buru-buru baca doa keras-keras, tapi tiba-tiba dia berhenti. Mulutnya nggak bisa gerak, seolah dikunci. Aku bisa lihat urat di lehernya tegang. "Kau tidak berhak melawanku, manusia tua." Suara itu menggema. Lilin-lilin merah padam satu persatu, menyisakan satu cahaya di tengah ruangan. Tepat di wajah Lila yang sekarang pucat seperti mayat. Matanya terpejam, tubuhnya kaku, tapi dari mulutnya keluar suara perempuan lain. "Janji telah ditepati," katanya. Lalu tubuh Lila jatuh ke lantai, keras, seperti boneka dijatuhkan. Aku menjerit, "Lila, bangun, Lila." Tapi dia nggak gerak sama sekali. Pak Harno mundur beberapa langkah, wajahnya penuh ketakutan. "Dia udah diambil," katanya lirih. "Rohnya ditukar." Dan saat itu juga, kuntilanak itu menatapku dan tersenyum tipis. "Sekarang, gantian kamu. Saksi harus ikut menutup pintunya." Aku terdiam, gak bisa mikir, gak bisa ngomong. Kata-kata kuntilanak itu masih terngiang di kepala. Saksi harus ikut menutup pintunya. Aku ngerasa jantungku udah gak berdetak normal. Rasanya kayak tenggelam di air dingin yang dalam banget. Lila terbaring di lantai, tubuhnya masih hangat, tapi matanya kosong, kayak semua jiwanya disedot keluar. "Pak, kita harus nolong dia." Aku teriak, tapi Pak Harno malah terduduk di pojok ruangan.
Tatapannya kosong, tangannya terus menggenggam tasbih, tapi nggak bergerak. "Udah terlambat, Nak," katanya lirih. Begitu arwah penjaga pesugihan ngambil satu nyawa, pintunya nggak bisa ditutup kecuali dengan saksi. Aku mendekatinya, mengguncang bahunya. "Apa maksudnya saksi? Saya nggak ngerti." Pak Harno menatapku lama, matanya berkaca-kaca. "Kamu," katanya akhirnya. "Kamu yang pertama kali nyalain kamera, kan? Kamu yang buka rekaman. Kamu yang jadi saksi mata ritual ini." Suaranya bergetar. "Berarti kamu yang harus menutupnya." Aku tertegun, keringat dingin mengalir di pelipis. "Gimana caranya?" tanyaku pelan. Tapi sebelum dia sempat jawab, suara tawa perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, tepat di telingaku. "Aku akan bantu menutup pintu itu," bisiknya, "dengan caraku." Aku spontan menoleh, tapi yang kulihat cuma rambut panjang menjuntai di udara, tanpa tubuh. Rambut itu melayang, lalu melilit kameraku. Layar langsung bergetar, menampilkan gambar aneh, tanah merah, kuburan, dan sesosok perempuan mengenakan kain putih berdarah duduk di depan sesajen. Itu tempat ini," gumamku. "Iya," jawab suara itu. Tapi di sisi lain, tiba-tiba tanah di bawah kami bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bangun dari bawah lantai. Dari sela papan muncul cairan merah hitam, kental, berbau anyir. "Nah, keluar sekarang!" teriak Pak Harno, akhirnya sadar dari diamnya. Tapi sebelum sempat kami bergerak, seluruh dinding pondok bergetar keras, lalu berubah warna. Kayu yang tadi kusam sekarang berubah jadi seperti dinding tanah basah penuh tulisan aneh. Aku meraba satu, tapi tulisannya hangat, kayak baru ditulis pakai darah. "Itu mantra pemanggilnya," kata Pak Harno cepat. "Kalau kamu baca kebalikannya, mungkin bisa nutup." Aku buru-buru ngarahin kamera ke dinding itu, biar bisa kebaca, tapi cahaya lilin merah mulai redup. "Cepet bacain, Nah," katanya keras. Aku berusaha membaca pelan, tapi lidahku kaku. Huruf-huruf itu kayak berubah setiap kali aku fokus. "Bukan begitu." Suara kuntilanak itu muncul lagi, kali ini dari arah Lila yang tergeletak. Aku menoleh, dan Lila bangkit perlahan, matanya masih kosong, tapi bibirnya bergerak pelan. "Jangan baca, biar dia tetap di sini," katanya dengan suara bukan suaranya sendiri. Aku mundur spontan. "Lila, kamu sadar kan?" Tapi dia cuma tersenyum. "Kau udah jadi bagiannya," katanya lirih. Tiba-tiba dari balik punggungnya muncul bayangan tangan panjang berwarna hitam melambai ke arahku. Dan sebelum aku sempat kabur, sesuatu menarik kakiku ke bawah lantai. Kuat banget, kayak ada yang nyedot. Aku menjerit, tapi tangan Pak Harno buru-buru nyambar tanganku, berusaha narik balik. "Tahan, Nah, tahan," katanya keras. Tapi lantai itu terus terbuka, memperlihatkan lubang gelap besar di bawah kami, berputar seperti pusaran air. Dari dalamnya terdengar ratusan suara berbisik, "Tutup pintunya, atau ikut kami." Lubang itu semakin melebar, dan kakiku terasa tersedot ke dalam pusaran gelap tanpa dasar. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu seperti tersedot oleh kegelapan, hilang begitu saja. Pak Harno tetap berusaha menahan tanganku, tapi rasanya tangannya semakin ringan. Lila kini berdiri di dekat pusaran, matanya kosong, tapi senyumannya tetap menakutkan. "Kamu gak akan bisa keluar, Nak," katanya pelan, tapi suaranya bergema ke seluruh pondok. Aku meronta, mencoba menendang, tapi lantai itu seperti cairan hitam yang menempel di kulit. Aku bisa melihat bawah tanah terbuka, dan di dalamnya ada sesosok perempuan muda. Wajahnya pucat, tersenyum pahit, tangannya menjulur ke arah cahaya. "Siapa dia?" gumamku. Suara hampir hilang. Sosok itu menatapku langsung, matanya penuh kesedihan, tapi juga kemarahan. Lalu berbisik lirih, "Aku."
Dulu seperti kalian, ingin kaya, ingin cepat. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar. Maksudmu, kamu, kuntilanak ini? Tanyaku pelan. Perempuan itu mengangguk, rambutnya melayang, gaunnya robek dan berlumuran tanah. Ya, aku menandatangani janji tanpa sadar. Aku dikurung di antara dua dunia, dan setiap orang yang mencoba mengulangi ritual itu, aku muncul untuk menagih harga mereka. Aku menoleh ke Lila, dan sosok itu menunjuk ke arahnya. Yang memanggil pertama kali akan membayar, yang menjadi saksi akan menutup pintu. Tapi kadang, satu nyawa nggak cukup, katanya. Aku makin panik. Aku nggak ngerti, aku cuman ikut sama Lila, aku nggak manggil. Sosok itu tersenyum tipis, tapi matanya menembus jiwaku. Cukup niatmu, sudah cukup untuk menimbulkan undangan. Sekarang, kamu saksi, dan kamu harus ikut menutup pintu itu. Aku menatap pusaran di bawah, rasanya seperti menatap jurang tanpa dasar, dan dari dalamnya terdengar bisikan ratusan suara bergema. Tutup, tutup pintunya, atau ikut kami. Lila mulai melangkah menjauh dari pusaran, tapi setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di lantai pondok. Aroma amis menyebar ke seluruh ruangan. Nah, kalau aku nggak bisa keluar, kamu harus lakukan sendiri, katanya lirih. Suaranya kini bercampur suara kuntilanak yang menekankan ancaman. Aku tersentak. Apa maksudmu? Tapi tidak ada jawaban, kecuali tawa halus yang makin mendekat. Pak Harno mencoba melafalkan doa lagi, tapi kali ini suaranya pecah, lidahnya keluh, dan tangannya jatuh lemas. Aku sadar, satu-satunya harapan cuman aku, kamera, dan doa di kepala sendiri. Aku mengarahkan kamera ke pusaran, merekam apa yang terjadi, berharap suatu saat bisa jadi bukti. Sosok perempuan itu melayang perlahan, mendekat ke pusaran, lalu menatapku lagi. Baca kata-kata ini, dengan niat menutup, bukan menolak, tapi hati-hati. Setiap kata salah akan mengundang lebih banyak, katanya. Aku gemetar, menelan ludah, dan mulai membaca mantra dari catatan yang sebelumnya Pak Harno tulis. Suara kuntilanak bergema, mengitari kepala seperti ribuan tangan menyentuh kulitku. Lila jatuh berlutut, menunduk, tapi aku bisa melihat matanya masih mengikuti setiap gerakanku. Angin di pondok berputar, daun-daun melayang, dan lantai yang tadi hitam kini berkilau seperti kaca cair, memperlihatkan pusaran besar yang terus memanggilku. Aku sadar, ini bukan sekadar ritual pesugihan. Ini adalah ujian jiwa, di mana aku satu-satunya yang bisa menutup pintu arwah yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Aku menelan ludah sambil berdiri di tepi pusaran yang tampak seperti jurang hitam tanpa dasar. Suara ratusan bisikan di bawah terus menggema. Tutup, tutup pintunya, atau ikut kami. Jantungku berdegup kencang, tangan gemetar memegang catatan mantra Pak Harno. Lila masih berlutut di lantai, tubuhnya lemas, matanya kosong, tapi sesekali menatapku seolah meminta pertolongan. Nah, jangan salah baca, bisiknya lirih tapi nyaring di kepalaku. Aku menatap pusaran itu, napas memburu, tapi aku tahu nggak ada jalan lain. Sosok kuntilanak itu berdiri tepat di hadapanku, rambutnya panjang menjuntai, matanya merah menyala, senyumnya menakutkan tapi tenang. Setiap kata salah, kamu akan ditarik masuk, ucapnya pelan. Aku mengangguk sambil menelan ludah. Aku ngerti, dan mulai membaca mantra. Suaraku bergetar, tapi terus aku paksa stabil. Lilin-lilin merah di sekeliling pondok bergetar. Api mereka menari, mengikuti ritme kata-kata yang aku baca. Angin mendesah, daun-daun kelapa di luar pondok bergesek. Suara gemerisik menimbulkan bayangan menakutkan di dinding. Lila berusaha ikut membaca mantra, tapi suaranya pecah, takut, dan aku menatapnya dengan panik. Lila, ikut aku, jangan takut, kataku
menahan tubuhnya yang gemetar. Sosok kuntilanak melangkah mendekat. Udara dingin menusuk tulang, dan bau anyir bercampur bunga layu memenuhi seluruh ruangan. "Baca lebih keras, jangan berhenti," suaranya menggema. Aku menelan ludah, menguatkan suara. Kata demi kata keluar dengan penuh usaha. Pusaran di bawah mulai berputar makin cepat, seolah menahan energi dari mantra yang aku baca. Dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan hitam, tangan-tangan panjang menjerat udara, mencoba menarikku ke dalam. Aku menahan napas, menarik Lila ke samping. "Tahan, jangan lepaskan, kita bisa," teriakku sambil terus membaca. Suara kuntilanak tiba-tiba berubah, jadi tawa panjang tapi berirama seperti lagu duka. "Kamu berani, tapi belum cukup," katanya. Dari arah pusaran muncul sesosok perempuan muda lain. Wajahnya pucat tapi mata menyala, berbisik di telingaku. "Cepat, jangan berhenti, atau kalian ikut aku." Lilin-lilin merah berkedip keras, membentuk bayangan di dinding, dan aku bisa melihat bayangan Lila terseret sedikit ke pusaran, tapi aku langsung tarik dia ke samping. "Aku gak akan kehilanganmu," teriakku. Sosok kuntilanak itu menatap kami, mencondongkan kepala, dan rambutnya seperti menjulur ke arah pusaran, memantul, menutupi lantai. Tapi aku tetap membaca mantra. Kata demi kata, suara mulai stabil, energi aneh terasa mengalir dari tangan ke lantai sampai ke pusaran. Lila mulai ikut membaca pelan, tapi cukup kuat untuk menahan tarikan bayangan. Aku merasakan pusaran itu perlahan menyusut, udara makin hangat, dan bau amis sedikit menghilang. Sosok kuntilanak menatapku lama, lalu tersenyum tipis. "Kalian berhasil untuk sekarang." Tiba-tiba seluruh pusaran menyedot bayangan-bayangan hitam masuk ke dalamnya, dan lantai pondok yang tadi retak menjadi normal lagi. Lilin-lilin merah berubah kembali ke kuning biasa, dan aku serta Lila terengah-engah, menatap satu sama lain. Pak Harno jatuh duduk, lemas, tapi tersenyum samar. "Kalian berhasil menutup pintu itu?" Aku menoleh ke arah Lila. Tubuhnya masih gemetar, tapi akhirnya matanya kembali fokus. "Kamu gak apa-apa, Nah?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Napas masih terengah, tapi lega. Sosok kuntilanak itu menghilang, meninggalkan satu aroma halus bunga melati dan bau tanah basah di udara. Aku menatap pondok tua itu, kini hening. Hanya terdengar suara jangkrik yang kembali normal. Tapi aku tahu, malam ini kami baru selamat. Dan janji itu tetap menempel di kepala kami. Janji yang akan selalu mengingatkan bahwa dunia ini penuh pintu yang tak boleh dibuka sembarangan. Setelah pusaran itu tertutup, pondok kembali hening, tapi rasanya hening itu nggak menenangkan. Aku duduk di lantai, menatap Lila yang masih gemetar, tapi matanya sudah kembali fokus. Pak Harno terduduk di pojok, wajahnya pucat tapi lega, sesekali menarik napas panjang. Aku masih pegang kamera, tanganku gemetar, tapi aku merasa wajib merekam semua ini. Bukan buat konten, tapi sebagai bukti apa yang kami alami. Lila menatapku sambil mengusap air matanya. "Nah, aku gak akan pernah lupa. Aku hampir hilang." Suaranya parau, hampir pecah. Aku hanya mengangguk, menahan rasa bersalah karena dia yang pertama kali kena tarikan itu. Pak Harno perlahan bicara. "Ini bukan sekadar pengalaman, ini peringatan. Ritual seperti itu bukan permainan. Setiap niat, sekecil apapun, bisa membuka pintu yang salah." Aku menatapnya, mencoba memahami maksudnya. "Jadi, yang kita alami malam ini benar-benar nyata?" tanyaku. Pak Harno menatap ke lantai, lalu mengangguk. "Semuanya nyata, dan kalian beruntung masih bisa kembali. Tapi siapapun yang mencoba mengulangi ritual ini, mungkin gak akan sempat selamat." Lila memelukku erat.
Tangannya masih gemetar, tapi aku merasakan sedikit kelegaan. Aku menatap pondok tua itu sekali lagi. Bayangan kuntilanak dan pusaran yang tadi masih terbayang di mata batinku. Aku sadar, pengalaman ini akan menghantui kami seumur hidup. Bukan sekadar mimpi buruk, tapi luka yang nyata di ingatan. Aku menyalakan kamera lagi, menutup rekaman malam itu dengan suara gemetar. Ini bukan sekadar cerita horor. Ini bukti kalau manusia nggak boleh main-main dengan arwah, dengan niat cepat kaya, atau ritual pesugihan. Setiap langkah yang salah akan ada harga yang harus dibayar. Lila menatapku. Kita nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Takut nanti ada yang coba, katanya lirih. Aku mengangguk pelan, tapi rasa penasaran tetap ada. Di luar pondok, malam kembali sunyi, tapi angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang tersisa, seolah sosok kuntilanak masih mengawasi dari jauh. Aku tahu, malam ini kami cuma selamat karena keberanian dan sedikit keberuntungan. Tapi aku juga sadar, cerita ini harus disampaikan sebagai peringatan. Jangan pernah coba-coba ritual pesugihan. Jangan panggil yang tidak terlihat. Jangan tergiur kekayaan cepat. Bayarannya lebih mahal dari yang bisa dibayangkan. Lila duduk di sampingku, menatap kamera yang masih merekam, dan aku bilang pelan, ini akhir cerita malam ini, tapi pelajaran yang kita dapat akan selalu ada. Pak Harno berdiri, mengambil kendinya, dan melangkah keluar pondok sebentar, menatap bintang yang tersembunyi di balik awan gelap. Aku menoleh ke Lila, menatap Pak Harno, dan tersadar. Kami bertiga sudah berubah. Jiwa kami tersentuh dunia lain malam itu. Kamera merekam, tapi tak ada yang bisa benar-benar menangkap kengerian yang kami rasakan. Dan malam itu, kuntilanak pesugihan itu tetap menjadi legenda nyata dan menunggu siapapun yang berani membuka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Aku menutup kamera, tapi suara bisikan halus masih terngiang di telinga. Jangan lupa, setiap janji memiliki harga, dan aku selalu menunggu. Gimana? Merinding nggak sampai di sini? Malam itu mereka selamat, tapi janji itu masih nempel. Dan gue nggak bercanda kalau kalian pernah kepikiran buka pintu yang nggak seharusnya dibuka. Ingat cerita ini. Kalau kalian berani, komen pengalaman horor kalian di bawah. Siapa tahu kita bisa bikin cerita versi kalian di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan kisah horor nyata berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan jangan lupa malam ini cek kamar kalian sebelum tidur. Siapa tahu ada yang ngintip.